Halo Sobat Setenagar dan selamat pagi, ketemu kembali ya, kita di hari Minggu ini, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kondisi yang prima dan selalu bersemangat untuk, bertani. Nah, pada kesempatan pagi ini, saya tadi melihat-lihat di kebun saya, itu ternyata banyak bonggolan yang sudah tumbuh ya. Banyak bonggolan yang sudah tumbuh seperti ini. Ini dulu adalah potongan-potongan batang bawah dari akar. Maksudnya potongan bawah bonggol waktu kita permajaan, kita potong bawah. Nah, ini sudah pada tumbuh dengan kondisi yang medianya itu sudah mulai kurang bagus. Contohnya ini. Ini akibatnya bisa dideketin. Akibatnya kalau kita kelamaan dalam mengganti media tanam. Ini tanamannya sudah tidak bagus, mungkin ini akarnya juga sudah kurang bagus. Nah, ini harus segera kita ganti medianya supaya tanamannya bisa terselamatkan ya. Kalau yang lainnya sih tanamannya masih bagus ya, tanamannya masih bagus, masih tumbuh dengan bagus. Nah, ini kita bisa lihat keterangannya. Bonggol Mahaseti tanggal 29 Mei 2023. Ini rata-rata waktu itu saya tanggal 29 Mei ya, waktu kita melakukan potong-potong tanaman aglonema kita, itu kita apa? Kita permajaan. Nah, ini bonggol-bonggolnya udah pada hidup. Ini ada Mahaseti, ini ada Mahaseti, ini ada Mahaseti, ini ada Kansa, ini ada apa ya? Emerald. Ini ada emerald. Ini juga 29 Mei. Oh, ini Juni. Ini Juni. 29 Juni 2023. Ini selisih 1 bulan dengan yang lainnya. Ini baru mau tumbuh daun ketiga, yang lainnya sudah daunnya sudah 5. Oke, mungkin itu kita lihat kondisinya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama yang rusak ya, daunnya rusak. Ini kita lihat kondisinya seperti apa. Akibatnya kalau kita nah hancurkan. Nih, hancur teman-teman. Ini saya tidak melihat kondisinya, tidak ngecek segera sehingga ternyata ini hancur. Untung masih bisa terselamatkan ya. Nah, ini nanti kita cuci teman-teman. Karena kondisinya seperti itu, semua kita bersihkan ya. Ini kita langsung buang aja medianya di sini. Ini juga akar-akarnya udah mulai membusuk, tapi masih ada akar yang putih. Jadi ini nanti kita bersihkan. Ini juga kondisinya tidak begitu sehat. Jadi memang harus segera kita ganti medianya. Untung segera kita tanganin ya. Kalau enggak itu pasti akan mati. Membusuk. Nih mahasetinya. Ini enggak ada akarnya. Ini akar-akar lamanya udah mulai membusuk. Yang lebih parah lagi ini hilang semua akarnya. Jadi kalau untuk bonggolan itu memang harus lebih kita perhatikan ya. Ini terlambat ini saya. Tapi masih bagus. Untung segera kita periksa. Kalau enggak, nah ini masih bagus, kalau ini masih bagus.
kondisinya. Ini juga masih bagus, teman-teman. Ini bagus ya. Ini fungsinya untuk kita tes tanaman membongkar dan mengganti media itu seperti ini. Ini masih lumayan, tapi nanti yang akar-akar jelek kita ini aja ya. Nah, ini kita bersihkan, kita cuci. Fungsinya kita cuci ini supaya kalau ada jamur-jamur atau apa itu juga hilang ya, teman-teman. Nah, kita bersihkan semua dari media-media lama. Nah, ini dulu saya tidak pakai pasir malang. Semua tanaman saya itu dulu nggak pakai pasir malang, tapi tetap hidup. Tapi resikonya itu akarnya membusuk kalau untuk gogolan yang nggak ada daun-daun itu lebih berisiko tinggi untuk membusuk. Jadi secepat mungkin kalau punya pasir malang, pakai pasir malang ya teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang ininya, tanamannya. Kita cuci. Fungsinya untuk membersihkan jamur-jamur kalau ada jamurnya, dan dari media-media lama. Kalau Mahaseti itu jarang sekali ini ya, jarang sekali Mahaseti itu beranak. Lebih banyak dia itu dikembangbiakkan dengan melakukan pemotongan bonggol. Nah, sudah ini kita bersihkan, pokoknya kita bersihkan aja semuanya. Nah, setelah dibersihkan, ini masih ada pot yang belum dicuci. Kita cuci dulu. Oke. Ini nanti kita pakai lagi aja. Nah, ini teman-teman. Ini kondisi batangnya itu masih bagus ya. Ini kalau kondisi seperti ini, walaupun tanamannya ini sudah banyak akarnya, saya tidak akan lepas batangnya ini. Kenapa? Karena batang dia sendiri itu masih sangat kecil, sangat rawan kalau misalnya kita lepas. Jadi supaya nanti dia bisa lebih bertahan hidup, itu biarin aja batangnya ini. Ini juga, ini biarin aja, nanti kita kurangin aja akar yang sudah lama.
Ini juga batangnya kita biarin, kita kurangin aja nanti kalau akarnya yang hitam-hitam. Nah ini yang paling parah teman-teman emerald. Ini batang induknya ini sudah membusuk. Nih, ini sudah membusuk. Nah ini terpaksa harus kita kita lepas. Semoga dengan kondisi ini sangat rawan. Ini sangat rawan sekali untuk eh, bisa bertahan. Semoga nanti ini bisa bertahan ya. Karena batangnya masih sangat kecil. Batangnya masih sangat kecil. Ini kalau kita tanam itu resiko membusuknya sangat besar. Sangat besar. Nah, ini akarnya sudah tidak ada, tetapi kondisi batangnya masih bagus. Jadi kita tetap tanam dengan batangnya. Nanti semoga bisa seger. Ini juga masih bagus. Nanti kita tanam sama batangnya. Caranya seperti itu. Nah, kalau ini akarnya itu yang lama sudah coklat-coklatan. Ini kita potong aja akarnya. Kita sisain yang masih bagus. Tapi batangnya tidak usah kita lepas ya. Batangnya biarin aja karena dia akan membantu si tanaman ini. Nah, oke. Sekarang kita tanam ya. Oh, ini belum. Kita beresin dulu akar-akarnya. Ini kita kurangin. Kita potong. Sisain akar yang masih bagus. Ini kita potong aja karena lamanya. Kita sisain yang masih putih. Sudah selesai teman-teman. Ini semua sudah akar yang bagus. Nah, kalau kita nanam, ini kebetulan saya masih ada sisa pasir malang, nggak banyak, kita pakai ya. Ini kita pakai pasir malang. Nah, ini kan ada tanaman yang kecil sekali tadi mana? Nih, ini kecil sekali. Ini saya harus cari pot yang benar-benar kecil teman-teman. Kalau kasih ini resiko membusuknya sangat besar. Resiko membusuknya sangat besar. Sebentar, saya cek. Nah, ini saya ada yang kecil. Semoga ini tidak membuat dia membusuk ya. Kita kasih pasir malang segini teman-teman. Kita kasih pasir malang hampir separuhnya. Karena nanti kalau dia terlalu banyak media, dia akan ini teman-teman membusuk. Sorry ya, ini mejanya kecil. Jadi ya seperti ini. Ini supaya dia bisa bertahan. Ini kita tanam seperti ini. Ya elah, tumbang. Oh, ternyata terlalu banyak pasir malangnya teman-teman. Nah, ini terlalu
kecil ini pohonnya, semoga dia bisa bertahan. Tadi akarnya cuma satu, dia batangnya masih sangat kecil. Oke, semoga hidup ya. Gimana? Aduh, pleset kursi. Ini pakai ini ya. Kelihatan nggak? Kita kasih pupuk secukupnya ya, kasih pupuknya ya, supaya dia tumbuh dengan baik. Pupuknya nggak usah banyak-banyak. Nah, ini akarnya walaupun banyak, tapi tetap saya menggunakan pot kecil teman-teman, karena dia masih bisa tumbuh di pot ini. Oke, ini sudah. Ini saya kasih pasir malang. Nah, ini kita tanam seperti ini. Ini media saya habis, semoga cukup. Ini media terakhir saya belum bikin. Jadi penggantian media itu perlu ya. Tadi kita lihat tanaman itu sudah tidak tumbuh dengan bagus. Jadi segera kita lakukan penggantian media supaya tidak membusuk. Kita tanam seperti ini. Kita kasih pupuk. Nah, saya ngasih pupuk itu cuma pas penggantian media seperti ini aja teman-teman. Untuk pupuk osmokotnya ya. Kalau untuk pupuk organiknya saya berikan setiap minggu sekali. Jadi seminggu sekali itu saya ngasih pupuk organik. Pupuk organiknya kita bikin sendiri di sini ya. Nah, seperti ini. Soalnya kalau tidak kita segera ganti nanti habis akarnya ini. Karena kan media itu lama-lama itu ini ya teman-teman, sifat untuk porositasnya itu berkurang. Oke, ini kita kasih yang akarnya banyak nih.
Kita kasih pupuk. Fungsi pupuk ini untuk melengkapi nutrisi yang ada di dalam media. Sebenarnya di dalam media ini sudah ada nutrisinya, karena saya pakai juga daun bambu di sini. Nah, untuk yang ini gimana? Ini kita pakai yang kecil, tapi kalau ada yang kecil segitu, tapi kayaknya sudah nggak ada. Sudah nggak ada, teman-teman. Ya udah. Oh, ada ini. Ini ada. Nah, ini kita pakai yang kecil aja supaya tidak membusuk, teman-teman. Tapi resikonya kalau pakai pot kecil seperti ini, itu kita harus sering nyiram. Karena kadang kalau disamakan dengan yang pot besar, itu dia sudah kekeringan, sedangkan yang pot besar itu masih masih lembab. Kalau ini udah kering. Ya, ini teman-teman, nah ini kan masih ada akarnya ya. Ini masih ada akarnya, masih batangnya ini tidak saya lepas karena dia batangnya masih keras. Jadi langsung kita tanam aja. Kita kasih sir malang. Nah, ini saya juga menggunakan pot ini. Soalnya kalau kita menggunakan pot yang lebih besar ini nanti dia akan kurang bagus untuk pertumbuhan. Kelembabannya terlalu tinggi, apalagi ini musim hujan ya. Kalau musim hujan itu kita harus mulai cek lagi tanaman-tanaman yang potnya terlalu besar, lebih baik diganti dengan pot yang lebih kecil. Kenapa? Karena musim hujan ini kita tidak bisa mengontrol kelembaban airnya. Bisa setiap hari hujan kan. Kalau di tempat saya ini kan kehujanan terus. Jadi saya mulai melihat-lihat pot-pot yang kebesaran itu akan saya ganti dengan pot yang lebih kecil supaya untuk kelembabannya lebih terjaga ya. Kalau terlalu lembab itu kurang bagus. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, setelah kita selesai untuk membersihkan ini, sekarang kita siram ya. Jadi kita siramnya langsung siram ngocor, teman-teman. Jadi untuk semua tanaman itu setelah kita siram ngocor supaya akarnya itu akarnya tidak kekeringan. Nah, ini medianya cukup bagus ya, dia langsung keluar airnya, poros. Jadi semua langsung kita siram seperti ini, kita siram ngocor. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, kita segera untuk mengganti media-media yang sudah lama supaya tanaman kita itu bisa tetap tumbuh dengan subur. Jadi kita harus perhatian terhadap tanaman-tanaman kita, medianya sudah berapa lama, akarnya itu banyak atau enggak, potnya kebesaran atau tidak. Nah, itu aja. Terima kasih, semoga tetap semangat dalam beraglonema. Terima kasih.